Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Rio Fulda Sianturi, NPM B1A020075. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hak guna bangunan. Yang pertama-tama, saya menjelaskan mengenai pengertian hak guna bangunan. Apa sih yang dimaksud dengan hak guna bangunan itu? Kita dapat temukan pengertian hak guna bangunan di pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA. Di sini dikatakan bahwa hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan milik kita selama jangka waktu 30 tahun. Jadi ada pembatasan jangka waktu 30 tahun terhadap hak guna bangunan yang kita miliki. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan subjek hak guna bangunan. Diambil dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah. Nah, subjek hak guna bangunan, apa-apa saja sih yang dapat diberikan, siapa-siapa aja sih yang dapat diberikan hak guna bangunan atas tanah? Ada 2 di pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996. Yang pertama itu warga negara Indonesia. Dan yang kedua, badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi jelas di sini bahwa apabila ada warga negara asing gitu mempunyai hak guna bangunan di Indonesia, hak guna bangunannya itu akan diserahkannya dalam jangka waktu 1 tahun. Dia harus menyerahkan hak guna bangunannya itu. Nah, jika tidak, hak guna bangunan itu akan dicabut demi hukum. Selanjutnya mengenai tanah yang dapat diberikan hak guna bangunan, dapat kita lihat di pasal 21 Undang-Undang 40 tahun 1996. Ada 3 tanah yang dapat diberikan hak guna bangunan. Yang pertama, tanah negara, tanah yang dikuasai oleh negara. Dan yang kedua, tanah hak pengelolaan. Yang terakhir ada tanah hak milik yang dimiliki oleh seseorang, itu dapat diberikan hak guna bangunan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan, dipaparkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Saya Gloria Liliana Purba, NPM B1A020365. Terjadinya hak guna bangunan berdasarkan asal tanahnya adalah sebagai berikut. 1. Hak guna bangunan atas tanah negara. Hak guna bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 14 Peraturan Menteri Negeri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, dan prosedur terjadinya hak guna bangunan ini diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 48 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Hak guna bangunan ini terjadi sejak keputusan pemberian hak tersebut didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Sebagai tanda bukti haknya, diterbitkan sertifikat dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 1996. 2. Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan. Hak guna bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak atas usul pemegang hak pengelolaan lahan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, dan prosedur terjadinya hak guna bangunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Hak guna bangunan ini terjadi sejak keputusan pemberian hak tersebut didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Sebagai tanda bukti diterbitkannya sertifikat hak guna bangunan
atau pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 1996. 3. Hak guna bangunan atas tanah hak milik. Hak guna bangunan ini terjadi dengan pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau selanjutnya disebut PPAT. Akta PPAT ini wajib didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah atau pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Hak guna bangunan dapat diberikan atas hak milik atau hak pengelolaan atau tanah negara dengan ketentuan apabila hak guna bangunan hapus, maka hak atas tanahnya kembali kepada penguasa asalnya. Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan lahan dapat diperpanjang atau diperbaharui haknya atas permohonan pemegang hak setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan lahan. Jangka waktu hak guna bangunan dalam pasal 25, yaitu 1. Diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun atau tanah negara, tanah hak pengelolaan. 2. Hak guna bangunan atas tanah hak milik diberikan jangka waktu paling lama 30 tahun atau pasal 29. Atas kesepakatan antara pemegang hak guna bangunan dengan pemegang hak milik, hak guna bangunan atas tanah hak milik dapat diperbaharui dengan pemberian hak guna bangunan baru. Hak guna bangunan atas tanah negara atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui jika memenuhi syarat dalam pasal 26, yaitu A. HGB atas negara. 1. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut. 2. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Dan yang ketiga, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah, dijelaskan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak guna bangunan dapat dialihkan dan beralih kepada pihak lain dikarenakan yaitu yang pertama, jual beli, kedua, tukar menukar, ketiga, penyertaan dalam modal, keempat, hibah, dan yang terakhir, pewarisan. Peralihan hak guna bangunan tersebut harus didaftarkan pada kantor pertanahan. Hak guna bangunan walaupun termasuk dalam kategori hak primer, tetapi memiliki jangka waktu sebagai masa akhir pemilikan hak atau masa hapusnya hak tersebut, sesuai dalam ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dijelaskan bahwa hak guna bangunan dapat hapus dikarenakan beberapa hal, yaitu yang pertama, berakhirnya jangka waktu sebagaimana waktu ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjiannya. Kemudian yang kedua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir, dikarenakan, yaitu yang pertama, tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31, dan pasal 32. Atau yang kedua, tidak dipenuhi syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak guna bangunan antara pemegang hak guna bangunan dan pemegang hak milik atau perjanjian penggunaan hak tanah pengelolaan. Atau yang ketiga, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dikarenakan yang ketiga, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang keempat, dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Yang kelima, diterlantarkan. Yang keenam, tanahnya musnah. Dan yang terakhir, sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Putri Minara dengan NPM B1A020085 dari kelas E Ilmu Hukum akan menjelaskan tentang bagian problematika hak guna bangunan. Jadi di bagian problematika ini kami mengambil sebuah kasus tentang analisis yuridis hilangnya status hak guna bangunan akibat ditelantarkan oleh pemiliknya.
Menurut pengertian umum tentang tanah yang tidak digunakan sebagaimana didefinisikan oleh Ketua Komite Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 terkait dengan prosedur pemesanan tanah kosong. Yang membedakan antara tanah yang terlupakan dan tanah terlantar adalah tanah terlantar adalah tanah yang diduga tidak rusak secara bebas, tidak digunakan atau bahkan tidak digunakan sesuai dengan keadaan dan properti, dan tujuan kebebasan dan aturan kedaulatannya belum diidentifikasi dan dipelajari. Sementara tanah bera adalah tanah yang dialokasikan secara bebas kepada pemerintah dalam bentuk hak milik, kebebasan untuk menggunakan, kebebasan dalam konstruksi, dan kebebasan untuk digunakan dan kemerdekaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah bera adalah tanah yang dibiarkan tidak ditanami agar kembali kesuburannya. Masalah tanah bera sangat penting dalam ruang lingkup dan urgensi pengguna terhadap realitas hak penggunaan lahan. Ketidaksetaraan hak penggunaan lahan adalah salah satu isu strategis di bidang kepemilikan tanah. Ketidaksetaraan kepemilikan, hak penggunaan lahan dan penggunaan lahan ditandai oleh sejumlah kecil orang. Di dalam UU PA sendiri tidak ada yang mengatur tentang yang pertama adalah kriteria tanah bera sampai tanah tersebut diklasifikasikan sebagai tanah bera. Yang kedua adalah penyebab lahan kosong. Yang ketiga prosedur kontrol dan saksi dapat dikenakan pada subjek gratis. Yang keempat kebebasan tanah apapun dapat didefinisikan sebagai tanah bera. Yang kelima, menggunakan tanah terlantar. Siapapun bebas untuk menerima tanah terlantar lama. Yang keenam, siapa yang bebas mengidentifikasi tanah kosong dan mengatur proses konversi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah periode waktu tanah dapat diklasifikasikan sebagai tanah bera. Sehingga tidak ada kriteria yang jelas untuk tanah yang terbengkalai dan tindakan yang tepat untuk diambil. Kriteria tanah bera memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari jenis yang dapat disepakati sebagai tanah bera. Kriterianya adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan kebebasan penggunaan yang dinyatakan diabaikan. Hak guna bangunan dan kebebasan penggunaan yang telah disebutkan tadi memiliki beberapa plot, yaitu yang pertama, tanah tersebut tidak dapat dialokasikan dalam kerangka pembangunan. Kedua, tanah yang dimiliki tetapi tidak dapat diakses secara bebas dari tanah tersebut. Bagi mereka yang memiliki kebebasan dan sebelumnya telah mengikuti aturan kontrol tanah dan kemudian telah dinyatakan sebagai tanah bera, kompensasi dengan harga dapat dibenarkan oleh pemiliknya. Nama saya Imel Dahut Marina Sirait dengan MPMB 1A020235 dan di sini saya akan melanjutkan bagian akhir dari problematika, yaitu proses klarifikasi dengan pemegang bebas dapat dilakukan bersamaan dengan proses negosiasi dengan metode win-win, yang dimana pertanyaan yang sering diajukan oleh BPN itu adalah mengapa tidak mulai menerapkan setelah mendapatkan tanah gratis. Dan tentu saja serangkaian jawaban sesuai dengan kondisi mereka itu ada 3. Yang pertama, karena faktor fisik seperti kesuburan tanah, sumber daya air yang rendah, lokasi tanah banjir, dan juga dengan kondisi lereng. Yang kedua itu unsur sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan dan perselisihan antara pemegang saham. Yang ketiga, itu ada faktor ekonomi, kemampuan perusahaan untuk menghancurkan kebebasan dan penggunaan lahan. Dan yang terakhir itu ada elemen kebijakan pemerintah, seperti termasuk kebebasan tanah lokasi dan izin dari deforestasi dan kebijakan antara berbagai organisasi karena perubahan ruang. Nah, di mana dari keempat faktornya ini itu ada kepatuhan mengarah pada penarikan dan pembatalan keputusan tentang penentuan tanah terlantar. Kemudian mulai dari aspek esensial di pengadilan tidak ada lagi pertimbangan lebih lanjut dan dianggap adalah poin yang sangat penting jika gugatan dari tanah ini tentang penentuan lahan ini terlantar yang mencakup periode non-periodik. Kepatuhan
kepatuhan mengarah pada penarikan dan pembatalan keputusan tentang penentuan tanah terlantar. Kemudian di aspek pengadilan tidak lagi dianggap sebagai keputusan untuk mengidentifikasi tanah terlantar tersebut yang melanggar pada prinsip umum pemerintahan yang baik. Demikian dari saya. Dengan adanya problematika ini maka diharapkan akan ada solusi, dan solusinya ini nanti akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Terima kasih. Adapun solusi dari problematika yang mengambil contoh kasus tentang analisis yuridis hilangnya status hak guna bangunan akibat ditelantarkan oleh pemiliknya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Ketertiban dan Penggunaan Tanah Berak, dengan menurut Hukum Pemerintah Republik Indonesia, secara otomatis oleh hukum, hak pemilikan secara hukum diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk disebut kebebasan hukum. Indonesia adalah pemilik sebenarnya dari tanah yang didudukinya dan sedang dikerjakannya. Menurut teori pemilik de jure, bahwa seseorang dikatakan sebagai pemilik tanah setelah tanah terdaftar berdasarkan peraturan. Sejalan dengan Ordo 36 tahun 1998, ada perintah dan keputusan Kepala BPN nomor 24 pada tahun 2002 tentang peraturan pelaksanaan nomor 36 pada tahun 1998, memberikan kesepakatan yang lebih jelas tentang tanah berak dan bagaimana mengambil tindakan yang diambil. Tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang dilupakan. Kriteria tanah berak memiliki arti yang berbeda tergantung pada jenis kebebasan. Tanah yang dapat disepakati sebagai tanah berak, kriterianya adalah sebagai berikut: HM, HGU, HGB. Kebebasan penggunaan dinyatakan diabaikan jika bersama-sama dengan sengaja tidak digunakan dengan pembebasan atau dipertahankan. HM, HGB, kebebasan penggunaan lahan tidak dimaksudkan untuk dibagi menjadi banyak bidang tanah yang tidak digunakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah mereka yang berlaku pada saat pembangunan awal dan pengembangan fisik dan pengembangan tanah. Tidak ada HGU bebas untuk mengikuti kriteria penggunaan lahan pertanian yang baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kebebasan manajemen dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar jika otoritas kontrol mulai dari pemerintah tanah tidak digunakan bersama dengan pemilik kebebasan manajemen untuk tujuan tersebut. Pihak berwajib penentuan tanah terlantar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 sehubungan dengan Pasal 3 Peraturan 4 Tahun 2010, melakukan inventarisasi kebebasan tanah dan aturan kontrol tanah yang ditunjukkan, melakukan identifikasi dan mempelajari tanah yang ditunjuk. Keputusan dalam waktu 1 bulan setelah ditegur adalah wajib untuk diprosesnya suatu kegiatan yang dimulai pada hari sebelum teguran, di mana pemegang hak kebebasan setelah kompensasi adalah pemerintah yang mempertimbangkan izin. Cara menentukan situasi lahan terlantar yang mengarah pada diskualifikasi HGB, khususnya pemilik kebebasan untuk tidak menanggapi surat peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga dalam waktu sebulan ke pemegang kebebasan. Peringatan pemerintah terhadap pemegang hak bebas tersebut akan mencabut kebebasan pemegang hak atas tanah. Mengenai periode peringatan, bila dibandingkan dengan PP Nomor 36 Tahun 1998, Badan Pelaksana Otoritas Pertanahan Nasional atau BPN telah membantu pelaksanaannya dalam bentuk kelompok penilaian dan peringatan fase 1, 2, dan 3 dengan jeda 1 tahun. Sementara itu dalam PP Nomor 11 2010, penyebaran kantor regional BPN yang membantu untuk menyebarkan adalah Komite C dan waktu peringatan 1, 2, dan 3 dan jarak antara peringatan hanya 1 bulan. Kepatuhan mengarah pada penarikan dan pembatalan keputusan tentang penentuan tanah terlantar. Jika aspek dimulai dari aspek prosedural, kemudian aspek esensial pengadilan, tidak ada lagi pertimbangan lebih lanjut dan dianggap sebagai keputusan untuk mengidentifikasi tanah terlantar yang melanggar prinsip umum pemerintahan yang baik. Hapusnya hak guna bangunan menurut pasal 40 UU PA karena 1. Jangka waktu berakhir,
2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang keempat, ditelantarkan. Yang kelima, tanahnya musnah. Dan yang keenam, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Dari penjelasan 3 bagian 3 dalam UU PA, maka hak yang dipunyai oleh pemegang hak sangat terbatas oleh karena didirikan di atas tanah yang bukan haknya, jadi hanya terjadi sepanjang waktu tertentu. Tidak seperti halnya dengan hak milik yang haknya adalah terpenuhi di antara hak-hak atas tanah. Setelah jangka waktunya berakhir, hak guna bangunan dapat diperpanjang lagi paling lama 20 tahun atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunan. Hal tersebut ditentukan dalam pasal 35 ayat 2 UU PA yang menentukan bahwa atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat atas adanya suatu keperluan serta adanya suatu keadaan terhadap bangunan, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Mengenai adanya suatu konflik di dalam aspek pertanahan, maka dalam hal ini merupakan bentuk dari suatu keekstriman yang dalam hal ini sering terjadi. Karena dalam hal ini tanah merupakan suatu objek yang sangat rentan untuk terjadi suatu permasalahan. Adapun suatu penanganan atas adanya suatu penyelesaian terhadap adanya upaya di dalam suatu penelantaran terhadap bangunan, maka dapat mengakibatkan yang mana bahwasanya yang akan dilakukan ialah dapat berupa tanah dengan didasari pada hak guna bangunan atau HGB yang sudah terlantar adalah tanah yang mana sebagai berikut. 1. Tidak dimanfaatkan dan atau dipelihara dengan baik. Yang kedua yaitu tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat atau tujuan dari pemberian haknya tersebut dengan sanksi berupa tindakan. Berupa tindakan yaitu A. Penguasaan secara langsung oleh negara atau bidang tanah yang sudah dinyatakan sebagai terlantar tersebut. Lalu kepada bekas pemegang haknya atau pihak yang sudah memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang kemudian dinyatakan sebagai tanah telantar tersebut diberikan ganti rugi sebesar harga perolehan yang berdasarkan bukti-bukti tertulis yang ada telah bayar oleh yang bersangkutan untuk memperoleh hak atas dasar penguasaan atas tanah tersebut yang jumlahnya ditetapkan oleh menteri. Lalu dalam hal pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tersebut telah mengeluarkan biaya untuk prasarana fisik atau bangunan di atas tanah yang dinyatakan telantar, maka jumlah yang telah dikeluarkan tersebut diperhatikan dalam penetapan ganti rugi. Lalu dalam hal tanah yang telantar tersebut hendak dipergunakan oleh pihak ketiga, maka ganti rugi tersebut akan dibebankan pada pihak yang oleh menteri ditetapkan sebagai pemegang hak yang baru atas tanah tersebut. Mungkin itu dari beberapa penyampaian dari kami, dan adapun solusi yang sudah kami sebutkan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.